Oke teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali. Kita lanjutkan materi kita yang sebelumnya. Kemarin terakhir kita memasukkan data dari keyboard ya teman-teman untuk dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perulangan. Gitu ya kemarin ya teman-teman ya. Angka pertama, angka awal, lalu angka terakhir seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di saat kita menampilkan ini teman-teman, di saat kita menampilkan menjalankan programnya maksudnya, saat kita menjalankan programnya, misalnya kita mulai dari angka 1 sampai 10 dan kelipatan 2, maka ditampilkan jadinya 1, 3, 5, 7, 9 ya teman-teman ya. Oke. Kalau kita jalankan lagi misalnya mulai dari 5 sampai 20 kelipatan 2 jadinya seperti ini ya teman-teman. Oke, ini kemarin sudah kita buat programnya seperti ini. Nah sekarang kita lanjutkan ini ya teman-teman. Soalnya adalah ini teman-teman ya, soalnya mana nih? Nah, di bawah nih. Latihan untuk mencari yang paling besar ya. Jadi latihannya buat program untuk mencari angka terbesar dalam deretan bilangan. Nah, nanti kita masukkan lagi seperti ini teman-teman. Nah, masukkan jumlah angka ya, jumlah angka yang akan dimasukkan itu berarti 5. Kalau di sini kita masukkan 5, maka jumlah angka yang dimasukkan adalah seperti ini teman-teman. Nanti akan muncul angka seperti ini. Oke, langsung saja kita lanjutkan aja jadi di sini ya teman-teman ya, supaya nggak terlalu banyak. Nah, tapi nanti kita ini kita simpan deh, nggak apa-apa. Simpan biar banyak yang menjadi perbendaharanya kita. Lalu ini saya simpan dengan nama ulang for 3.cpd. Oke, seperti ini teman-teman. Kita manfaatkan aja yang sudah ada ini. Ya, manfaatkan aja ini. Jadi kalau untuk soal seperti ini masukkan jumlah angka ini teman-teman ya. Jumlah angka, lalu nanti angka yang terbesar, itu artinya teman-teman kita bisa melakukan analisa kecil dulu aja ya. Misalnya ada angka ini besar, terus ini kecil. Nah, ini malah masukkan angka, nggak usah awal, nggak ada awal. Lalu angkanya ini kita masukkan angka ini jumlah angka teman-teman ya, JML angka deh, JML angka, jumlah angka 5. Berarti kalau jumlah angkanya nanti 5, maka dia akan diulang berupa berapa? 5 kali teman-teman. Nah ini kita buat seperti ini. Integer i mulai dari 1 aja ya, i sama dengan 1 sampai i lebih kecil sama dengan JML angka. Nih, terus i sama dengan ini yang tadi, kita bikin plus aja ini. Ini ya nanti diulang. Lalu di sini kita buat apa di sini kira-kira? Apa di sini? Masukkan angka ke, nah ini kita masukkan gini, angka ke i nih, seperti ini ya teman-teman ya, angka ke i. Oke, lalu kalau dimasukkan berarti kita buat seperti cin ya, cin teman-teman, i bukan 1 i. Nah di sini teman-teman, karena setiap kali kita memasukkan, maka dia harus
lakukan yang namanya pengecekan. Pengecekan itu apakah yang kita masukkan itu lebih besar dari angka yang kita masukkan, gitu ya. Angka besar, apakah kita buat seperti ini teman-teman? Apakah ini? Apakah ini jumlah angka atau jangan kecil ya, lalu kita bikin gini aja, jangan kecil, kita bikin angka, jumlah angka dan angka gini supaya cetok ya teman-teman ya, jumlah angka dan angka gini. Terus ini yang dimasukkan ini adalah angka teman-teman. Nah ini, jadi nanti kita bisa bandingkan apakah angka lebih besar ya, lebih besar dari besar. Oh, itu lebih besar dari besar ya. Itu artinya berarti apa? Kalau angka lebih besar dari besar, berarti angka ini teman-teman ya, besar, kita isi dengan angka ini ya, maksudnya teman-teman ya. Jadi kalau yang dimasukkan ini lebih besar dari 0 teman-teman, maka lebih besar dari besar ini ya, lebih besar dari, kita bikin gini aja lah ya, angka besar gitu ya, angka besar dan angka masuk. Nah itu angka masuk, kita bikin di sini angka masuk. Nah, angka masuk, dan ini angka masuk lebih besar dari angka besar. Wah gitu. Apakah angka yang dimasukkan itu lebih besar dari angka besar? Maka angka besar teman-teman itu sama dengan angka masuk kalau lebih besar gitu ya. Jadi kita simpan kalau lebih besar. Kalau tidak, berarti kan nanti otomatis angka besar ini tetap bertahan. Maksud ya, angka besar ini akan tetap bertahan pada nilainya. Pahami dulu, misalnya saya masukkan nanti di sini, nanti kita lihat hasilnya ya teman-teman. Setelah itu apa? Kita hasil tampilkan. Nah, cuma gini aja ini. Cout line dulu ya. Cout angka terbesar adalah nih, angka terbesar adalah angka besar. Kok besar-besar sih? Angka besar kok besar-besar ini. Aduh, angka besar sama dengan angka masuk. Angka besar, angka coy, angka line. Nah seperti ini teman-teman ya. Coba kita lihat dulu ini tambahkan dulu region. Oke, seperti ini ya dia teman-teman ya. Ya teman-teman, ini semuanya ini kita jalankan dulu. Jumlah angka yang dimasukkan ya, jumlah angka kita masukkan, lalu lakukan perulangan teman-teman ya. Dibaca dari sini I, baca ini teman-teman, apakah I ya, konsepnya seperti kemarin itu dia baca, tapi ini teman-teman mulai dari sini ya, dia bacanya mulai dari sini sampai ke sini nih. Ini dia, turun dia ke bawah ya, nanti dia turun ke sini, jadi muter gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat di awal-awal itu konsep dari ini, saya ulang lagi nih ya, saya menggunakan ini deh. Konsep dari perulangan for itu kan juga seperti ini. Kalau ini kan saya mana nih, kasih garis. Konsepnya seperti ini. Nih, shred. Gitu ya. Jadi misalnya kalau di sini integer i
sama dengan 1, I. Nah, I-nya jelek, lebih kecil dari nih CML angka, CML angka coy, lalu koma increment I plus kan seperti ini. Dia kan ini teman. Jadi ini dia teman-teman ya. Ini I sama dengan 1, dia baca ke sini. Ini dibaca ini teman-teman ya. I sama dengan 1 dan kondisinya teman-teman ya. Dan kondisinya masuk dia ke bawah terus. Nah, cetak I, C out I. Nah, cetak dia berarti 1 ya teman-teman. I sama dengan I plus 1. Sekarang I-nya jadi 2. Apakah 2 lebih kecil dari 10? Iya, cetak lagi. Demikian seterusnya teman-teman. Jadi konsep ini dipakai seperti lollipop. Angka 6 ya cocoknya. Jadi di awal itu teman-teman, start awal dan kondisi ini sudah dibaca dulu. Gitu ya. Jadi start awal dan kondisi itu sudah dibaca terlebih dahulu. Lalu dia melakukan kegiatan. Nah, itu kalau di dalam for ya teman-teman ya, dalam perulangan for. Oke, kita kembali ke sini lagi. Kita disimpan deh. Jadi dari sini, apakah I sama dengan apakah I? Mulai dari I sama dengan 1 sampai I lebih kecil sama dengan jumlah angka. Ini biasanya dibaca ini. Ini teman-teman ya. Baca dulu lah, turun dia ke bawah, terus naik dia ke atas, lah kembali ke kondisi teman-teman. Demikian seterusnya, ceret. Jadi ini dibaca sekali, I-nya dibaca sekali, ceret, sekali dibaca, terus ini baca lagi, baca, ya, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya dulu nih, bagaimana ini hasilnya ini. Masukkan angka, saya masukkan angka misalnya tadi 5 ya. Angka yang pertama saya buat 56. Adalah jelek ya, jelek. Angka kedua 55. Angka ketiga 123. Angka keempat 526. Angka kelima 233. Jadi 556 ya teman-teman, lebih besar ya. Angka terbesar itu 566. Ini jelek, ini harus dikasih gini nih. Bentar. Angka ke I. Oh, ini harusnya gini. Ada ininya dong. Ada sama dengan, nah, masukkan, jelek banget. Oke, seperti ini teman-teman ya. Misalnya kita bikin A3 aja deh. Angka pertama misalnya 5, angka kedua 2, angka ketiga yang terbesar itu 5 ya teman-teman. Nah, ini mencari yang paling besar dari sebuah urutan angka. Teman-teman boleh menampilkan enggak? Bisa enggak menampilkan urut-urutan angkanya itu? Bisa enggak? Bisa, harusnya sangat bisa. Kalau teman-teman mau menampilkan urut-urutan angka itu, berarti buat for di sini teman-teman. Nih, caranya gini. Jeleng. Jeleng. Nah, dia seperti ini. Jeleng. Nah, begini dia, teman-teman ya. Nih. Jalankan. Oke. Tadi kan misalnya saya bikin 5. Udah langsung muncul. Bentar, ini harusnya enter dulu. Sorry coy. Ini harusnya ada enternya di sini. End line. See out. End line ya teman-teman ya. Nah, jadi begitu dia muncul, langsung kita lihat. Nah, misalnya 5. Nah, dia muncul toh angka yang pertama. Masukkan angka 5. Loh. Sebentar. Ini angka pertama. Angka-angka tadi mestinya yang ditampilkan. Sorry. Bukan gitu maksud saya. Bukan gitu maksudnya, sorry. Angka-angka yang dimasukkan itu yang ditampilkan, sorry. Angka-angka yang dimasukkan itu yang ditampilkan. Jadi
Kalau mau seperti itu berarti kita buat seperti apa dulu nih? Angka-angka yang ditampilkan itu. Angka-angka itu angka pertama ini, angka kedua ini, terus tidak bisa ya, harus menggunakan array kita ini kalau seperti itu. Ini kayaknya kesulitan. Angka pertama sampai angka kelima. Angka pertama sampai angka kelima. Oh, tidak bisa. Sorry ya teman-teman ya. Tidak bisa nih ternyata ini. Ini hanya menampilkan angka 1 sampai 5 nih. Bukan angka yang kita masukkan itu tadi. Yang saya maksudkan itu angka yang kita masukkan itu ditampilkan. Jadi kalau ditampilkan di sini dia nanti mengacau ini. Mengacau yang ini ya. Ya jadi ya nggak bisa ternyata ini, nggak bisa kita tampilkan. Sorry. Mohon maaf. Jadi tampilkan angka 6 misalnya gitu ya teman-teman. Angka pertama kita bikin 5, angka kedua 2, 9, 3, 1, 7. Nah, angkanya 9 seperti ini. Tadinya saya pikir ini muncul dulu nih di bawah ini, begitu dia kita masukkan maka 5, 2, 9, 3, 1, 7. Nah gitu tadi angka terbesar adalahnya, tapi begini aja udah cukup. Tadinya saya pikir gitu, tapi kalau dibuat seperti itu teman-teman, dia di sini nanti malah jadi programnya agak kurang menarik jadinya. Ya, setiap kali dia ditampilkan, lalu setiap kali kita nginput, ya, setiap kali dia nampil setiap kali dia nginput. Kalau kita buat seperti ini contohnya misalnya ya, tapi kalau nanti menggunakan array teman-teman ya, bisa menggunakan array itu pasti bisa ya. Lain kalau kita buat seperti ini, dan jadinya inputannya jadi turun ke bawah. Sorry. Malah jadi semraut, malah nanti ini ada tampilan ini. Nah, ada tampilan di atas, ada tampilan ini 3. Nah, pertama 3 lah, dia kan mau ikut tuh ya. Nah kan jadi ikut dia nih. Dia ikut di bawah di sampingnya. Saya sih pengennya itu membuatnya mendatar gitu, bukan ini tapi angka masuk ini sih saya pikir angka masuk itu kalau bisa dia ikut juga terlihat secara horizontal gitu ya. Misalnya sini 4 nah seperti ini, jadi 688 itu di sini muncul juga gitu ya. Seperti itu tadinya saya pikir. Nah, kalau kita menggunakan perulangan dengan cara ini ya itu kayaknya tidak mungkin kita lakukan, dan itu harus menggunakan array teman-teman. Nanti ketika array ini kita buka lagi dan kita masukkan ke dalam array. Nah, kalau teman-teman bisa membuat arraynya itu sangat bagus sekali. Jadi setiap kali dia angka ini, angka ke-1 berarti misalnya urutan angka, urut misalnya teman-teman buat itu seperti itu, urut I ya seperti ini, urut I sama dengan angka masuk. Nah nanti teman-teman, ini misalnya kita buat seperti ini, sorry ya, nah ini sebenarnya belum disampai kita ke sini, kita buat seperti ini sebenarnya urut. Nah, urut ini ya teman, integer ini, integer urut ini ya. Jadi sorry, ini kita bikin sini, kita bikin integer urut CML angka ini. Jadi nanti dimasukkan dia ke sini teman-teman. Setiap kali dia lakukan perulangan, pada saat itu juga kita masukkan. Jadi kita buat sini urut ini, urut
I, ini urut I sama dengan angka masuk ya teman-teman. Nanti teman-teman ketika menampilkan, nah kita buat dulu seperti ini. Nih kita buat begini. Jadi kita buat menggunakan for integer J sama dengan 0 ke J lebih kecil sama dengan JML angka. Terus sini berarti J plus. Lalu kita tampilkan Cout. Ini ya teman-teman ya. Ini kita tampilkan dia masuk ke dalam tadi masuk ke dalam urut I ya, berarti tapi urut J ini sekarang. Ini kita buat seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini bisa nih. Ini bisa jadi apa yang kita inputkan tadi itu ditampilkan juga nih sekalian. Jadi saya sih pengennya dia memang horizontal sih. Jadi itu makanya kita harus butuh yang namanya array. 4, 7, 2, 1, 3. Nah jadinya seperti ini teman-teman ya. 4, 7, 2, 1, 3. Ya angka terbesar adalah 7. Nah kok ada 0? Bentar. Kok ada 0? Dari ini kita mulai dari 1 teman-teman, sorry ya. Mulai dari 1. Kita mulai lagi, ulang lagi ya. Kita buat seperti ini, misalnya ada 6 angka pertama 45, 80, 9, 23, 52, 7, 33. Nah, akan diperlihatkan angka yang paling besar. Nah, seperti 45, 8, 9, dan seterusnya seperti ini. Nah, ini yang saya inginkan itu tadi, teman-teman. Dan ini tidak mungkin kita buat dengan menggunakan perulangan saja. Maka harus dibuat dengan menggunakan bantuan array ya, teman-teman. Kita menggunakan array. Walaupun belum sampai di array, teman-teman ya sudah boleh. Nanti kemungkinan di minggu depan kita akan belajar array. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi mencari angka nanti akan ada lagi tugas yang lebih kompleks teman-teman, nanti akan sampaikan di WA grupnya kita. Jadi teman-teman kerjakan ini dulu ya, konsepnya yang perlu teman-teman pahami dulu dalam perulangan for itu seperti tadi ya teman-teman ya. Jadi for integer I, ada yang kemarin bertanya, Pak itu berarti kemungkinan sekali dia dijalankan kalau ini dibaca duluan. Enggak, dia dibaca duluan, ini 2 teman-teman. Perulangan ini kondisi awal ini start value itu dibaca, dan ini teman-teman ya, jadi ini dulu dibaca, dia baru turun ke bawah. Jadi garisnya seperti itu ya teman-teman ya, dibaca. Jadi kalau misalnya ada yang kemarin itu bertanya, Pak apa berarti kalau misalnya mulai dari start ini dulu, kalau dia dimulai dari I ke bawah, apakah itu kemungkinan dia akan nyetak 1 kali seperti do while? Enggak. Jadi kalau ini teman-teman udah bisa, dia sekaligus sama ini dibaca. Ya, jadi contoh seperti ini teman-teman ya. Ini ada yang kita biar terjawab pertanyaan yang kemarin itu. For misalnya gini, saya buat gini ya teman-teman ya. Jadi bukan dia langsung ke bawah, angka 6 itu menyeret di awal itu start value dengan kondisi teman-teman. Di dalam for itu seperti itu. Jadi misalnya integer I sama dengan 1 ke I lebih kecil dari 5 nih ya. 5 I plus. Ini kalau ditampilkan teman-teman, ini hasilnya nanti jadinya 1 sampai 4. Gitu ya teman-teman ya. 1 sampai 4. Saya kasih di sini dulu, enter, end line teman-teman ya. Teman-teman lihat ini saya terpaksa saya masukkan karena saya jadikan sama dengan ini teman-teman programnya ya.
Oke, teman-teman lihat 1 sampai 4. Begini ya. Itu artinya dia dikerjakan mulai dari sini, teman-teman. Kita cari ini. Turun dia ke bawah. Turun ke bawah, lalu ini dideteksi I sama dengan lebih kecil. Kemarin dipikir mulai dari sini, nyata enggak. Ya, ini dibaca juga statnya. Itulah sebabnya kalau ini dibuat begini, teman-teman, perhatikan ya. Kalau ini saya buat sama dengan, ini tidak akan berhenti karena kondisinya sama dengan 1. Nih, ini ya. Kondisi ini tidak akan berhenti. Tapi kalau ini saya buat lebih kecil sama dengan 1. Ya, ini masih dicetak 1, teman-teman. Cetak 1 nih. Teman-teman lihat ya. Ini 2 ya. Dia kan cetak 1 itu. Nih. Ini cetak 1 dia, teman-teman ya. Nah, kalau ini sama dengannya dibuang, dia tidak akan nyetak ini, teman-teman. Halo. Nah, biar cetok ya, teman-teman ya. Ini tidak akan dicetak. Karena apa? Kondisinya sudah tidak memenuhi nih. Apakah jadi dia mulai dari 1? Apakah 1 lebih kecil dari 1? Enggak. Maka ini tidak dicetak, teman-teman. Lihat. Hello-nya itu tidak akan tercetak. Teman-teman lihat. Saya bikin di sini 2. Nah, teman-teman lihat kosong kan? Kosong. Enggak ada. Ya, kalau ini sama dengan, itu akan tercetak sekali. Ya, ada yang memahami salah dengan apa yang saya sampaikan di video sebelumnya ya, teman-teman ya. 2. Nih. Halo, sekali kan? Masuk kan? Nih. Kalau ini sama dengan, ini artinya perulangan akan dilakukan terus-menerus, teman-teman. Karena ini apa? Ini terpenuhi terus. Maka ini akan berulang sampai kapanpun. Tidak ada berhentinya. Tuh. Gitu ya, teman-teman ya. Ini saya. Nah, jadi pahami tadi ya, pertanyaannya menarik. Dikira tidak sama dengan do while. Ya, kalau do while itu seperti ini, teman-teman. Do while ini belum sampai di sini sebenarnya, tapi oke lah, enggak apa-apa. Do while itu seperti ini. Nih, do while itu do. Nih, while-nya di sini. While. Nih. Nih, kondisi ada di sini, teman-teman. A lebih kecil 5. Gitu teman-teman ya. Lalu si out. A. Gini. Oke, kita buat sini integer. Udah ada A belum di atas? Kalau sudah ada A, belum ada, kita integer A. Integer A sama dengan 0. Lalu kita buat increment di dalam. Ini paling tidak sekali akan dikerjakan. Jadi kemarin ada yang bertanya, Pak, apa itu artinya kalau menurut berdasarkan gambarnya Bapak itu do while dengan for itu akan melakukan 1 kali minimal, sama-sama melakukan 1 kali, ini melakukan 1 kali karena dia turun dari sini. Enggak, ini membaca ini sekaligus, teman-teman. Dia turun, baru turun dia ke bawah. Jadi kalau kondisi ini tidak terpenuhi, teman-teman. Kalau kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan berhenti. Ya. Kalau terpenuhi, ya berarti dia akan melakukan ini. Gitu teman-teman. Kalau terpenuhi terus, ya berarti dia akan seperti tadi, nyetak terus sampai tak terhingga. Nah, ini bedanya teman-teman ya. Nah, kita cetak ini, teman-teman lihat hasilnya. Ya, while ada titik koma, teman-teman. Nih. Bedanya di sini. Ya, saya masukkan 2 dulu. 4, 5. Oke, nah teman-teman lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya, dia cetaknya. Nanti teman-teman akan saya pertanyakan ini. Kemudian, kenapa kok ini lebih kecil sama dengan 5, tapi dia nyetaknya sampai 5? Nah, disitulah perbedaan antara while dengan do while. Nanti kita akan bahas di ruang teori, teman-teman. Ya, kenapa seperti itu? Ya. Jadi ini paling tidak, karena kondisi di belakang, paling tidak sudah nyetak sekali, teman-teman. Terpenuhi tidak terpenuhi ini, dia sudah nyetak sekali dulu. Ya. Ini sudah 1 karena A increment, dia nyetak 1, teman-teman. Di sini apakah 1 lebih kecil dari 5? Iya, benar. Naik dia ke atas, putar, turun lagi ke bawah. Apakah 2 lebih kecil dari 5? Iya, naik lagi ke atas. Apakah 3 lebih kecil dari 5? Iya,
lagi di atas, lagi dia ke atas. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Ya. Kita lagi dia ke atas. A-nya ini 5, teman-teman. Dia nyetak. Apakah 5 lebih kecil dari 5? Enggak. Makanya dia nyetak 1 sampai 5. Oke gitu ya teman-teman. Nah ini udah capek ke sini Pak. Masih ajannya belum. Nah, ya udahlah, enggak apa-apa. Oke, teman-teman seperti itu silahkan nanti kerjakan. Oke, tugasnya teman-teman adalah kerjakan yang ini nih. Nah, faktor X. Faktorial. Nih, faktor X-nya teman-teman kerjakan nanti. Ya, silakan dicoba nih faktornya seperti apa nih. Perulangan juga nih, menggunakan